Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 2931, diteleportasi. Tetapi saat Linglong melompat ke dalam susunan teleportasi, dia menemukan bahwa Dev dan orang lain dalam susunan teleportasi telah hilang. Saya tidak tahu kapan orang-orang ini muncul di luar susunan teleportasi. Faktanya, Dev dan yang lainnya tidak memasuki susunan teleportasi sama sekali, mereka hanya membingungkan Linglong. Susunan teleportasi yang digambar oleh Dev tidak dapat menteleportasi begitu banyak orang, dan juga sangat tidak stabil. Tepat setelah Linglong memasuki susunan teleportasi, Dev langsung menekan beberapa rune. Saat rune menyala, wajah Linglong menjadi jelek. Linglong berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, tetapi mendapati bahwa tubuhnya tampak di luar kendali, dan kemudian menjadi semakin tidak nyata. Apakah menurutmu susunan teleportasi ini digunakan oleh kami untuk melarikan diri? Sebenarnya, ini disiapkan untukmu untuk memindahkanmu. Meskipun susunan teleportasi ini tidak dapat melukaimu, kamu bahkan tidak dapat mencoba menangkapku. Dev memandang Linglong dengan ekspresi bangga. Linglong berteriak dengan marah, ruang di luar tubuhnya bergetar, dan tubuhnya menjadi buram. Sebuah kekuatan ruang menarik Linglong dengan erat, membuat Linglong mustahil untuk melepaskan diri. Linglong sangat marah sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibodohi oleh Dev. Dia, seorang biksu agung di puncak alam fusi tingkat 9, sebenarnya sedang diperankan oleh Dev, seorang biksu junior dari alam fusi tingkat ketiga. Jika ini menyebar, dia akan ditertawakan. Tapi tidak peduli betapa marahnya Linglong, dia tidak bisa menghentikan pengaktifan susunan teleportasi, dan tak lama kemudian sosok Linglong perlahan menghilang. Baru setelah nafas Linglong benar-benar hilang, semua orang menghela nafas lega. Dev, sebaliknya, sedang duduk di tanah, terengah-engah. Menggambar susunan teleportasi dan melakukan teleportasi luar angkasa menyebabkan Dev menghabiskan banyak energi. Itu terlalu berbahaya. Jika susunan teleportasi gagal diaktifkan, kita semua akan mati di sini. Ji-Yun menyeka keringat dingin dan berkata, sebaiknya kita segera pergi, ada lebih dari satu penggarap iblis di sini. Jika kita bertemu dengan penggarap iblis yang begitu kuat, maka kita benar-benar mati. Dev hanya menarik napas beberapa kali lalu berkata, Lao Sun dan yang lainnya juga tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah benar. Jika mereka bertemu dengan kultivator iblis yang begitu kuat, mereka tidak punya pilihan selain duduk dan menunggu kematian. Saya sangat beruntung bisa mengaktifkan susunan teleportasi ketika saya mengukirnya kali ini. Saya tidak akan seberuntung itu lain kali, dan saya tidak akan bisa menggambar susunan teleportasi lagi. Dan aku tidak tahu persis seberapa jauh susunan teleportasi ini bisa berteleportasi, jadi sebaiknya kita pergi secepat mungkin. Dev dan yang lainnya telah memenangkan taruhan mereka kali ini, mereka tidak mengusir Linglong dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ya, ayo tinggalkan tempat ini secepatnya. Lao Sun juga berkata. Segera, beberapa orang mempercepat dan menuju ke arah yang berlawanan dari awal. Dengan cara ini, para penggarap iblis itu dapat dilewati. Lagi pula, para penggarap iblis itu tidak akan berpikir bahwa Dev dan yang lainnya akan kembali. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya melarikan diri, dua penjaga yang dibawa oleh Linglong berkumpul dan bertabrakan. Aura wanita tertua menghilang, apa yang terjadi? Pelindung Chang berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka merasakan aura Linglong tiba-tiba menghilang, dan tempat menghilangnya aura itu ada di area ini. Ada tanda-tanda perkelahian di sini. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada wanita tertua? Pelindung lainnya. Bagaimana mungkin, kekuatan wanita tertua berada di puncak alam fusion tingkat ke-9, yang lebih tinggi dari Anda dan saya? Bagaimana sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi padanya? Pelindung Chang tidak percaya sama sekali. Lalu kenapa aura wanita tertua tiba-tiba menghilang? Bukankah ini tidak ilmiah? Pelindung lain tidak tahu mengapa aura Linglong tiba-tiba menghilang. Bab 2932, Aku Ayahmu. Aku juga tidak tahu, tapi saat kita bertemu orang-orang itu, kita akan tahu keberadaan wanita tertua. Setelah pelindung Chang selesai berbicara, tubuhnya bersinar dan dia mengejar Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi mereka akan ditangkap oleh mereka berdua. Sial, para penggarap iblis ini begitu gigih, mereka tidak mau melepaskannya. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lao Sun dan yang lainnya juga merasakan pengejaran dari dua pembudidaya iblis di belakang mereka, dan mereka juga sedikit mengernyit. Mereka sudah terluka dan menghabiskan banyak energi, dan sekarang mereka tidak bisa melarikan diri dengan cepat sama sekali. Jika ini terus berlanjut, Anda akan segera menyusul. Kita tidak bisa lari. Kita harus bersiap menghadapi musuh. Kalau kita lari seperti ini terus, kita akan ketahuan. Pada saat itu kita bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri melawan musuh. Dev berhenti. Dia tahu bahwa berlari seperti ini bukanlah suatu pilihan. Pihak lain telah mendeteksi aura mereka. Biarpun mereka berlari sekuat tenaga, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari pengejar di belakang mereka. Ya, kita tidak bisa lari. Jika kita terus berlari seperti ini, cepat atau lambat kita akan disusul. Sebaiknya kita istirahat dan mendapatkan kembali kekuatan.
Ji Yun juga berhenti. Melihat ini, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing juga berhenti. Mereka juga tahu bahwa Dev benar. Adik, katakan padaku, apa yang harus kami lakukan? Kami semua mendengarkanmu. Lao Sun bertanya pada Dev. Dev membubarkan kesadarannya dan merasakan lokasi kedua pembudidaya iblis itu. Kemudian dia melihat sekeliling, lalu memanggil Ji Yun di depannya dan berkata, Saudara Ji, sekarang saya ingin kamu berpura-pura terluka parah dan kelelahan. Kita perlu menipu kedua penggarap iblis itu. Bagaimana cara curang? Ji Yun bertanya dengan bingung. Dev kemudian membisikkan beberapa kata ke telinga Ji Yun, lalu berkata, ini agak berbahaya, apakah kamu berani melakukannya? Berani, apa gunanya tidak berani? Ji Yun mengangguk dengan berat. Dev membuka tangannya, dan seberkas api menyambar jantung tangan Dev. Lalu Dev membungkus api itu dengan kekuatan spiritual dan mengubahnya menjadi bola. Dev menyerahkan bola kepada Ji Yun, dan setelah beberapa kata instruksi, Dev membawa Lao Sun dan yang lainnya pergi. Tepat setelah Dev dan yang lainnya pergi, Ji Yun membuat dirinya tidak terawat dan terbaring di tanah. Apalagi aura di tubuhnya juga sangat lemah. Tepat ketika kedua pembudidaya iblis itu menyusul, mereka segera menemukan Ji Yun tergeletak di tanah. Ketika kesadaran spiritualnya memindai tubuh Ji Yun, dia menemukan bahwa aura Ji Yun sangat lemah dan kekuatan Ji Yun tidak kuat, yang membuat kedua pembudidaya iblis itu mengendurkan kewaspadaan mereka. Orang ini masih hidup. Aku akan pergi ke sana dan bertanya siapa mereka. Juga, saya akan bertanya kepada mereka apakah mereka tahu di mana wanita tertua berada. Pelindung Chang mengira Ji Yun terluka parah dan jatuh ke tanah, tidak bisa lari, jadi dia perlahan berjalan menuju Ji Yun. Pelindung Naga Chang, hati-hati, jangan menipu. Wali lain mengingatkan. Jangan khawatir. Setelah pelindung Chang berkata, dia meraih kekosongan dengan tangannya yang besar, dan kapak besar langsung mengembun, dan kemudian sampai ke Ji Yun. Setelah melihat Ji Yun, kapak di tangan pelindung Chang mengenai Ji Yun. Dan tepat ketika kapak besar itu hendak jatuh, Ji Yun, yang terbaring di tanah dengan nafas lemah, tiba-tiba melompat, dengan cahaya terang di matanya. Pergi ke neraka. Ji Yun berteriak keras dan melemparkan bola api ke tangannya. Ledakan. Bola api itu meledak seketika, membentuk lautan api. Lautan api langsung menelan pelindung Chang. Pelindung Chang, yang berada di lautan api, merasakan gelombang panas dan segera mundur. Zihuo, iblis murni Zihuo, siapa kamu? Pelindung Chang bertanya pada Ji Yun sambil mundur. Aku ayahmu. Setelah Ji Yun mengutuk, dia berbalik dan lari. Bab 2933, cepat keluar dari sini. Sialan, hentikan untukku. Pelindung Chang dan orang lainnya tiba-tiba meledak menjadi semburan api, langsung menelan api pamungkas yang dilemparkan oleh Ji Yun. Apa yang Dev berikan pada Ji Yun hanyalah seberkas api, jadi tidak banyak berpengaruh di depan kedua orang ini. Faktanya, Dev juga tahu bahwa dia hanya mengandalkan sinar api ini untuk membuat marah kedua orang ini. Hanya ketika pihak lain marah barulah mereka diizinkan mengambil kesempatan. Ketika Ji Yun melihat ini, mereka berdua dengan mudah menerobos api ekstrim yang diberikan oleh Dev, dan langsung ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa. Jika keduanya mengejar ketinggalan, semuanya akan hancur. Dua orang di belakangnya sangat miskin sehingga mereka enggan untuk pergi, jadi Ji Yun mengubur kepalanya dan lari menyelamatkan nyawanya. Tapi saat mereka berdua memusatkan seluruh perhatian mereka pada Ji Yun, tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian serangkaian rantai energi spiritual melonjak ke langit, langsung mengikat mereka berdua. Rusak, ada penyergapan, aku tertipu. Pelindung Chang terkejut dan buru-buru berjuang untuk melepaskan diri dari rantai energi spiritual, dan keduanya mundur. Tapi saat ini, 4 sosok telah muncul, dan segala macam badai datang ke arah mereka berdua. Setelah melihat ini, pelindung Chang hanya bisa terus mundur bersama orang lain, karena dia sekarang tidak tahu berapa banyak orang di sana dan apa kekuatan mereka. Saat ini, mereka hanya fokus pada Ji Yun, jadi mereka tidak menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajahi situasi sekitar, yang memberi kesempatan kepada orang lain. Pelindung Chang dan dua lainnya mundur dengan cepat, baru saja mereka mengejar, tapi sekarang mereka melarikan diri. Situasinya berbalik dalam sekejap. Namun saat pelindung Chang dan dua orang lainnya mundur dengan cepat, mereka menemukan bahwa 4 sosok yang baru saja muncul tidak mengejar mereka, sebaliknya, setelah melakukan 2 gerakan, mereka berbalik dan lari. Awalnya, pelindung Chang dan keduanya sedang mengejar, dan jarak antara kedua belah pihak tidak hanya menyusut, tapi sekarang mereka berdua mulai mundur dengan putus asa. Dev dan yang lainnya juga berbalik dan lari, kedua belah pihak mulai berjalan menuju satu sama lain, sehingga jaraknya langsung melebar. Pada saat pelindung Chang bereaksi, Dev dan yang lainnya sudah lama menghilang. Sial,
Aku tertipu lagi. Ketika pelindung Chang melihat ini, dia sangat marah hingga dia menggigit gigi geraham belakangnya hingga berkeping-keping. Digoda berkali-kali, pelindung Chang hampir mati gila. Dia terlalu berhati-hati sekarang dan tidak menyadari bahwa gerakan lawannya hanyalah tipuan dan tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kekuatan kedua pembudidaya iblis ini jauh lebih lemah daripada wanita tadi. Yang satu berada di tahap awal alam fusion tingkat ke-9, dan yang lainnya berada di puncak alam fusion tingkat ke-8. Jika kami tidak kelelahan sekarang dan kamu terluka, tidak perlu takut pada keduanya. Dev menganalisis kekuatan kedua belah pihak sambil melarikan diri. Dibandingkan dengan pelindung Chang, kekuatan tim Dev tidak lemah sama sekali. Itulah mengapa Dev ingin melarikan diri bersama semua orang. Pertama, mereka sangat lemah sekarang, dan hampir semuanya terluka. Yang kedua adalah mereka takut ada orang lain di antara para pembudidaya iblis ini. Jika dua pembudidaya iblis dengan kekuatan ini datang, maka mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi saat Dev dan yang lainnya melarikan diri, tiba-tiba kekosongan di sekitar mereka bergetar, seolah-olah ruang itu akan runtuh. Kemudian mereka melihat di belakang mereka, senjata ajaib yang mirip dengan pagoda, mengejar beberapa orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan cepat melewati beberapa orang dan terjatuh di depan mereka. Di atas pagoda, pelindung Chang memandang dengan tegas, hal-hal bodoh ini telah mempermainkan kita berkali-kali. Kita pantas dikutuk. Dev dan yang lainnya melihat bahwa pihak lain sebenarnya memiliki senjata ajaib, jadi mereka hanya bisa berhenti. Kalian berdua pembudidaya iblis, apakah kalian sudah selesai? Apakah kalian belum melihat beberapa dari kami? Jangan menyebutkan bahwa salah satu dari kalian baru saja dipromosikan ke alam fusion tingkat 9, dan yang lainnya baru saja dipromosikan ke alam fusion tingkat ke-8. Gadis kecil itu tadi, dengan kekuatan puncak dari alam fusion. Alam fusion tingkat 9, dibunuh oleh kami. Jika kalian berdua tidak ingin mati, keluar dari sini. Dev mengancam mereka berdua. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, kamu tidak bisa menunjukkan kepengecutan apapun. Bab 2934, Pagoda menekan alam semesta. Mereka berdua tertegun sejenak, tapi tak lama kemudian, pelindung Chang tertawa dan berkata, "Nak, jangan berbohong kepada kami. Wanita tertua kami sangat kuat sehingga kalian bisa membunuhnya. Wanita tertua kami bisa membunuhmu dengan satu tangan. Percaya atau tidak, karena wanita tertuamu tidak dibunuh oleh kami, apakah kamu masih bisa merasakan auranya?" Dev tersenyum ringan, lalu berkata, "Kami memiliki 3 orang di alam fusion tingkat 8 dan 1 orang di alam fusion tingkat ke-7. Apakah menurut Anda kalian berdua bisa menjadi lawan kami?" Alasan mengapa Dev tidak menyebutkan kekuatannya sendiri adalah untuk membuat kedua orang ini mengabaikan keberadaannya. Jika tidak satupun dari mereka menganggap Dev sebagai bahaya, maka Dev berada dalam bahaya paling besar. HMPH, kalian semua terluka. Jangan kira aku tidak tahu. Biarpun kalian tidak terluka, kalian tetap bukan tandingan kami berdua. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Saat dia berbicara, pelindung Chang mengangkat senjata ajaib pagoda besar dengan telapak tangannya, cahaya redup memancar dari sekeliling pagoda. Raungan tumpul tiba-tiba terdengar dan menyebar ke segala arah. Dev melihat ke arah pagoda di tangan pelindung Chang dan tahu bahwa senjata ajaib ini tidak sederhana, jadi dia sedikit mengernyit. Kota Pagoda Qiankun. Pelindung Chang meraung, lalu melemparkan pagoda di tangannya ke udara. Satu demi satu kekuatan spiritual menembus ke dalam pagoda, dan pagoda itu mulai menjulang tinggi tertiup angin, dan segera menjadi besar. Pagoda itu menyelimuti Dev dan yang lainnya. Semua orang terkejut saat melihat ini dan mundur satu demi satu. Dev mundur dengan putus asa, tetapi terdengar suara seperti lonceng dari pagoda. Suara ini sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, yang membuat kesadaran Dev terhenti. Seluruh orang tampak bodoh, dan dia tidak bergerak. Segera, Dev ditekan oleh pagoda. Gemuruh. Pagoda itu menghantam tanah begitu keras sehingga terciptalah lubang yang dalam. Es dan salju di sekitarnya berhamburan kemana-mana, langsung menutupi sebagian besar langit. Tuan Dev. Adik laki-laki. Ji-Yun dan Lao Sun semuanya terkejut saat melihat Dev ditekan oleh pagoda. Anda tahu, meskipun Dev tampaknya berada di level terendah di sini, jika terjadi perkelahian, Anda tetap harus mengandalkan Dev. Dev mengetahui lingkaran sihir, dan dia juga memiliki cambuk ajaib di tangannya. Sekarang Dev terjebak, 4 orang yang tersisa terkejut. HMPH, seorang kultivator fusion realem tingkat ketiga berani melompat ke depanku. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Pelindung Chang mendengus dingin, lalu mengalihkan perhatiannya ke Ji-Yun. Wah, kamu sebenarnya tahu api klan iblis kami. Sekarang sebaiknya kamu menyerah saja, kalau tidak kamu akan mati dengan cara yang buruk. Brengsek, biarpun aku mati, aku tidak akan bisa menangkapmu tanpa ampun. Kalian para penggarap iblis hanyalah tikus di jalanan. Beraninya kau begitu sombong. Ji-Yun berteriak pada pelindung Chang. Pelindung Chang mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat dingin, dan kemudian dalam sekejap, dia sudah berada di depan Ji-Yun.
Ji Yun mencoba yang terbaik untuk menyerang dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan besar muncul. Ketika Lao Sun dan tiga lainnya melihat ini, mereka juga mengambil tindakan bersama. Sekarang mereka harus bersatu, jika tidak mereka semua akan dibunuh oleh para penggarap iblis ini satu persatu. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Melihat ini, pelindung lain melompat, dan dua api panas langsung muncul. Telapak tangan api. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, terbakar api, menuju Lao Sun dan Zuo Qing. Saat mereka bertiga melihat ini, mereka hanya bisa membuat penghalang untuk menghindari serangan api. Ketiga orang itu sudah terluka, dan kekuatan fisik mereka habis. Di bawah telapak api, mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Bab 2935, Limbah Senjata Ajaib. Ji Yun, sebaliknya, ditampar dadanya oleh pelindung Chang, dan seluruh tubuhnya langsung terbang mundur dan jauh. Perbedaan kekuatan, ditambah fakta bahwa Ji Yun sudah kelelahan, bukanlah tandingan pelindung Chang. Namun, meski Ji Yun menepuknya dengan satu telapak tangan, nyawanya tidak dalam bahaya. Karena pelindung Chang tahu bahwa Ji Yun akan menjadi api tertinggi klan iblis, dia tidak ingin membunuhnya. Dia ingin mengambil Ji Yun kembali dan membiarkan Yan Mo mempelajarinya untuk melihat bagaimana biksu manusia ini dapat memurnikan api tertinggi klan iblis mereka. Faktanya, pelindung Chang tidak mengetahui bahwa api tertinggi iblis itu bukanlah milik Ji Yun, melainkan gumpalan api tertinggi yang diberikan kepadanya oleh Dev. Kamu berani melawan meski ditangkap dengan patuh. Ini konsekuensi dari perlawanan. Pelindung Chang mencibir di wajahnya, dan di matanya, dia memandang rendah para biksu manusia ini. Tapi saat ini, saya tiba-tiba teringat bel yang merdu. Suara itu sepertinya berasal dari pagoda. Setelah mendengar suara ini, pelindung Chang mengerutkan kening. Apakah anak itu belum mati? Tidak mungkin seorang kultivator fusion realm tingkat ketiga bisa terjebak di bawah pagoda dan masih hidup. Bukankah itu mungkin? Pagoda ini menekan biksu fusion realm tingkat ketujuh dan membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin biksu fusion realm tingkat ketiga tidak mati? Penjaga lainnya berkata dengan tatapan bingung. Saat mereka berdua sedang bingung, tiba-tiba, pagoda besar itu mulai bergerak. Seolah didorong oleh sesuatu, benda itu perlahan mulai melayang ke udara. Namun di dalam pagoda, tidak ada sosok Dev. Hei, kemana perginya anak itu? Kenapa menara ini bisa berdiri sendiri? Pelindung Chang tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Segera, sosok Dev perlahan bangkit dari lubang, dan dia tergantung di bawah menara, menatap pelindung Chang dengan wajah dingin. Senjata ajaib yang tidak berguna, kamu masih ingin menekanku? Lelucon yang luar biasa. Dev mencibir. Kamu belum mati, wajah pelindung Chang penuh dengan keterkejutan. Bahkan yang lain pun terkejut. Lagi pula, mereka juga bisa merasakan aura menakutkan di dalam pagoda. Dev masih hidup meski terjebak di dalam. Dan dia bahkan mengangkat pagoda itu. Ini keterlaluan. Nak, kamu berani mengatakan bahwa senjata ajaibku tidak berguna. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya hari ini. Setelah pelindung Chang selesai berbicara, dia berteriak, tekan. Pelindung Chang terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pagoda satu demi satu, dan kemudian mengendalikan pagoda untuk menekan dengan kuat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, pagoda tersebut tidak bergerak sama sekali. Apa? Apa yang terjadi? Wajah pelindung Chang penuh dengan keraguan, dan kemudian dia menyuntikkan kekuatan spiritual lain, tapi tetap tidak membantu. Pelindung naga Chang, aku di sini untuk membantumu. Pelindung lain datang langsung ke pelindung Chang, dan juga mengirimkan ledakan kekuatan spiritual ke dalam pagoda, dan keduanya bergabung untuk menekan Dev. Tapi Dev berdiri dengan tenang di bawah pagoda itu sepertinya takut pada Dev, gemetar hebat, tapi tidak mau menekannya. Hal ini membuat kedua pembudidaya iblis itu bingung dan bingung. Ini. Pelindung Chang tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Ku bilang senjata ajaibmu tidak ada gunanya, tapi kamu masih tidak percaya. Karena kamu tidak percaya, maka aku akan membiarkanmu melihat senjata ajaib yang sebenarnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan ringan menjentikkan jarinya. Saya melihat pagoda itu bergetar sesaat, kemudian semakin besar, dan retakan muncul. Akhirnya, dengan suara keras, pagoda itu hancur seketika, dan pecahannya berserakan di seluruh tanah. Tapi setelah pagoda itu hancur, ada lonceng yang melayang di dalamnya. Dev melambaikan tangannya, dan lonceng pola naga langsung menyusut ukurannya dan jatuh ke tangan Dev. Ini senjata ajaib yang sebenarnya, milikmu adalah sampah. Dev tersenyum menghina. Engah. Melihat senjata ajaibnya dihancurkan dan dipermalukan, pelindung Chang tiba-tiba menjadi marah dan mengeluarkan seteguk darah. Kamu, apa kamu? Pelindung Chang bertanya tidak percaya. Bab 2936, bunuh kamu saat kamu sakit. Ini adalah lonceng pola naga, senjata ajaib di antara senjata ajaib, 100 kali lebih kuat dari senjata ajaibmu yang tidak berguna. Dev mencibir. Tidak mungkin, bagaimana mungkin?
Kamu hanya seorang kultivator fusion realm tingkat ketiga. Bahkan jika kamu memiliki senjata sihir tingkat atas, kamu tidak mampu mengendalikannya. Pelindung Chang tidak mempercayainya sama sekali. Lonceng di tangan Dev adalah senjata ajaib terbaik. Percaya atau tidak? Wajah Dev penuh dengan penghinaan. Nak, jika kamu menghancurkan senjata ajaibku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pelindung Chang marah dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev, sebaliknya, mengambil waktu, menekan telapak tangannya pada jam pola naga, dan kekuatan naga menembus ke dalamnya. Mengaum. Diiringi dengan suara gemuruh yang keras. Segera setelah itu, pola naga pada jam pola naga mulai berkedip-kedip dengan cahaya. Dengan cahaya itu, pola naga tampak hidup, dan akhirnya melepaskan diri dari jam pola naga dan berubah menjadi naga hijau, melayang di atas jam pola naga. Kepala. Ketika pelindung Chang melihat ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia dengan cepat menarik kembali telapak tangan yang awalnya dia tampar dan menatap Dev dengan kaget. Ini, apakah ini King Long? Binatang suci King Long yang asli. Pelindung Chang juga memiliki pelindung lain, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia terus mundur. Ji Yun, Lao Sun dan yang lainnya juga melihat pemandangan di depan mereka dengan wajah terkejut, dan mereka semua menelan ludah mereka. Melihat King Long di depan mereka, Ji Yun, Lao Kong dan lainnya memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Mereka beruntung karena di saat-saat terakhir, mereka semua mengikuti Dev dan mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev akan memiliki begitu banyak cara untuk menyelamatkan nyawa. Jika mereka tidak mengikuti Dev untuk menyelesaikannya saat itu, mungkin merekalah yang menghadapi naga hijau ini sekarang. Mengaum. King Long tiba-tiba meraung, dan cakar naga yang tajam merobek kehampaan, dan dengan momentum menghancurkan segala sesuatu, dia langsung menuju ke pelindung Chang. King Long secepat kilat dan meraih Chang Protector dengan satu cakar. Ketika pelindung Chang melihat ini, dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi King Long meraih punggungnya dengan cakarnya dan merobek sepotong daging. Pelindung Chang jatuh ke tanah dengan luka parah, matanya penuh ketakutan. Setelah melihat ini, pelindung lain berdiri di depan pelindung Chang, tubuhnya sedikit gemetar. Mengaum. King Long mengeluarkan raungan keras lagi, dan membuka mulutnya yang berdarah, menakuti pembudidaya iblis itu hingga hampir kencing. Namun, King Long tidak menyerang lagi, tapi perlahan mundur, dan akhirnya berputar di atas kepala Dev sebelum kembali ke lonceng pola naga. Dev memasukkan jam pola naga ke dalam cincin penyimpanan dan memandang ke arah pembudidaya iblis dengan tenang. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi? Sekarang izinkan aku, anak laki-laki yang tidak tahu seberapa tinggi langit, membiarkanmu kembali ke barat. Mata Dev bersinar dengan cahaya dingin. Di saat yang sama, Ji Yun dan Lao Sun mendengar suara Dev di telinga mereka. Jika kamu belum mengambil tindakan, kapan kamu akan menunggu? Mendengar suara Dev, mata beberapa orang berbinar dan mereka segera menyerang pembudidaya iblis itu. Pada saat ini, pembudidaya iblis telah ditakuti oleh King Long, dan sekarang dia benar-benar panik. Dia terkejut dengan serangan langsung dari Lao Sun dan yang lainnya. Saat Ji Yun bertarung dengan pembudidaya iblis, Dev telah mengeluarkan cambuk iblis dan langsung menuju pelindung Chang. Dev masih memahami prinsip memanfaatkan penyakit Anda untuk membunuh Anda. Dia tidak akan membiarkan kedua pembudidaya iblis ini pergi. Pelindung Chang jatuh ke tanah dengan luka parah saat ini, dan menyaksikan tanpa daya saat Dev datang dengan cambuk ajaib. Nak, jika kamu berani membunuhku, leluhur iblis api tidak akan membiarkanmu pergi. Pelindung Chang berteriak dengan ngeri di wajahnya. HMPH, aku tidak peduli iblis macam apa kamu ini. Dev tiba-tiba melesat ke arah pelindung Chang. Dan cambuk iblis ini sebenarnya membawa api tertinggi iblis yang sangat murni. Kenapa kamu juga memiliki Demonic Ultimate Fire? Pelindung Chang bingung. Dia tidak mengerti mengapa Dev juga memurnikan api iblis yang paling murni. Mungkinkah biksu manusia juga dapat memurnikan api iblis tertinggi dari klan iblis api mereka sesuka hati? Saat pelindung Chang terlihat bingung, Dev mencambuknya. Pelindung Chang menjerit, dan tubuhnya langsung ditelan api, dan tubuh serta jiwanya semuanya menjadi abu. Bab 2937, sangat tidak beruntung. Pelindung Chang. Pembudidaya iblis lainnya berteriak ketika dia melihat temannya dicambuk sampai mati oleh Dev. Tapi Lao Sun dan yang lainnya bangkit untuk menyerang, tanpa memberi kesempatan pada penggarap iblis untuk bernapas. Dev melihat cambuk ajaib di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Benda ini sangat bagus untuk menangani para pembudidaya sihir. Kalian mundur dan aku akan menangani orang ini. Dev mengambil cambuk ajaib, melompat tiba-tiba, dan kemudian mengayunkan cambuk itu ke arah kultivator ajaib. Saya melihat nafas secepat kilat, mengalir deras seperti pisau tajam. Ketika Lao Sun dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mundur. Pembudidaya iblis memandang Dev, matanya penuh amarah, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan naga api langsung muncul, mengaum ke arah Dev.
Tapi saat cambuk ajaib Dev bersentuhan dengan naga api, suara guntur bergema di seluruh lapangan salju. Naga api itu langsung roboh, dan Dev mencabut cambuk iblis, membawa iblis ke dalam api, dan langsung tiba di depan pembudidaya iblis. Plus. Dengan suara yang tajam, api pamungkas pada cambuk iblis langsung berubah menjadi lautan api, mengelilingi pembudidaya iblis. Api membubung ke langit. Menghadapi api iblis yang paling murni, pembudidaya iblis ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dari dilawan oleh Lao Sun dan yang lainnya di awal, hingga dicambuk oleh Dev. Pembudidaya iblis ini ketakutan dari awal sampai akhir. Ketakutan yang ekstrim mencegahnya mengerahkan kekuatan terkuatnya. Kalau tidak, cambuk Dev tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Dalam kobaran api, pembudidaya iblis mengeluarkan semburan ratapan, dan akhirnya berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Yang lain memandang Dev dengan tenang, merasa sangat terkejut. Dengan satu cambuk, seorang kultivator fusion realm tingkat 8 terbunuh. Gambarlah cambuk ajaib dan lonceng pola naga. Manakah yang bukan merupakan senjata unik? Jika ada orang lain yang memiliki harta karun seperti itu, mereka akan sangat bahagia. Tapi Dev sebenarnya memiliki dua barang sekarang, dan kedua barang ini belum tentu semuanya milik Dev. Seorang biksu muda di alam fusion tingkat ketiga sebenarnya memiliki dua jenis harta karun. Namun Lao Sun dan yang lainnya masih belum mengetahui kalau pedang pembunuh naga di tangan Dev bisa dikatakan sebagai senjata sakti, terutama roh pedang Zhongli. Jika Zhongli pulih seperti semula, kekuatan pedang pembunuh naga bisa menjadi 2 kali lipat beberapa kali. Ada juga busur Raja Dewa. Jika Dev masih memiliki busur Raja Dewa di tangannya, dia mungkin bisa melawan Linglong. Jika Dev mengeluarkan senjata ajaib ini, Lao Sun dan yang lainnya mungkin akan sangat iri hingga mereka tidak ingin hidup lagi. Ayo cepat pergi, sekarang kita perlu mencari tempat yang aman untuk pulih. Dev berkata kepada beberapa orang yang masih terkejut. Lao Sun dan yang lainnya mengangguk, lalu segera pergi bersama Dev. Mereka harus meninggalkan daerah ini sesegera mungkin, jika tidak mereka akan benar-benar mati jika ditemukan oleh pembudidaya iblis lagi. Saat Dev dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat, tiba-tiba ada beberapa aura menakutkan datang ke arah mereka dari jauh ke dekat. Pada saat ini, Dev dan mereka semua mengerutkan kening. Sudah berakhir, apakah para penggarap iblis ini sudah selesai? Ji-Yun terluka parah, jika dia bertemu dengan pembudidaya iblis lagi saat ini, dia pasti akan mati. Sial, kapan begitu banyak pembudidaya iblis muncul di ujung utara ini? Orang-orang ini seharusnya belum punah sejak lama, tapi mereka semua masih sangat kuat. Sungguh orang yang tidak beruntung. Lao Kong mengutuk, dia awalnya ingin datang ke ujung utara untuk mencari harta karun, tetapi sekarang dia tidak dapat menemukan harta apapun, hidupnya mungkin bergantung padanya. Dev menahan napas dan berkonsentrasi, memadatkan kekuatan kesadarannya ke kemampuan maksimalnya. Segera, senyuman muncul di wajah Dev dan dia berkata kepada semua orang, ini bukan pembudidaya iblis, mereka di sini untuk menyelamatkan kita. Setelah itu, Dev memimpin beberapa orang dan dengan cepat menuju ke arah aura itu. Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang menghela nafas lega. Bab 2938, aku ingin bertemu denganmu. Dev. Gao Qilan berteriak keras ke arah Dev, lalu berlari dengan cepat. Di belakang Gao Qilan, ada juga beberapa master penjaga keluarga Gao, semuanya berada di alam fusion tingkat ke-8 atau ke-9. Ini menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Gao tidak bisa dianggap remeh. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah Xiao Ji berlari kembali dan menceritakan apa yang terjadi padamu, kakakku memintaku membawa seseorang untuk menyelamatkanmu. Kata Gao Qilan. Tidak apa-apa, hanya terluka. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, ikuti aku kembali ke keluarga Gao dulu, dan kita bisa mendiskusikan masalah pencarian harta karun itu setelah kesehatanmu pulih. Baru-baru ini, para penggarap setan terlalu merajalela di ujung utara. Banyak penggarap yang datang untuk mencari harta karun di Bantai. Banyak orang telah meninggal sekarang. Akan sangat berbahaya bagi Anda untuk terus mencari dalam situasi ini. Gao Qilan membujuk Dev. Dev mengangguk. Meskipun dia ingin menemukan harta karun yang sebenarnya dan mendapatkan pil jiwa es sesegera mungkin, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan pencarian. Terlebih lagi, Huo Feng dan Yu Jiameng masih berada di keluarga Gao, dan Dev ingin bertemu mereka. Lao Sun dan yang lainnya juga tahu bahwa situasi mereka tidak cocok untuk berjalan jauh di utara, jadi mereka setuju untuk pergi ke keluarga Gao. Segera semua orang berangkat ke keluarga Gao. Linglong, yang diteleportasi, kini telah tiba di tempat Dev bertarung dengan pelindung Chang dan yang lainnya. Melihat jejak pertempuran di tanah dan pecahan pagoda, Linglong mengerutkan kening. Senjata ajaib pelindung Chang rusak. Guru macam apa yang kamu temui? Linglong tidak tahu bahwa pelindung Chang dan yang lainnya dibunuh oleh Dev dan yang lainnya. Pagoda ini juga dirusak oleh Dev. Tepat ketika Linglong tidak tahu siapa master lain yang ada, suara Yan Mo terdengar di telinganya. Mereka berdua, pelindung Chang, sudah mati. Apa yang kamu lakukan? Kembalilah sekarang juga. Mendengarkan suara tajam Yan Mo,
dahi Linglong langsung berkeringat dingin. Tapi dia tetap menurut dan menghilang dalam sekejap. Keluarga Gao. Setelah Huo Feng dan Yu Jiameng mengetahui bahwa Gao Qilan akan menjemput Dev, mereka semua sangat senang dan bersemangat menunggu Dev. Saudari Jiameng, ketika Tuan datang, saya akan memintanya untuk memanjakan Anda. Demi Tuan, Anda telah lama bersama kami di dunia surga dan bumi ini. Huo Feng berkata pada Yu Jiameng. Ketika Yu Jiameng mendengar ini, wajahnya memerah dan dia berkata, jangan bicara omong kosong, aku sama sekali tidak mengenal Dev. Kalau belum matang, nanti dimasak setelah kamu tidur. Huo Feng berkata sambil tersenyum. Kamu juga bilang kalau pacar asli Yuki belum tidur dengan Dev, jadi kalian semua sampai di sana dulu. Kata Yu Jiameng. Hahaha, kakak Yuki butuh mak comblang untuk menikah, kita tidak perlu. Huo Feng tertawa hahaha. Segera, Dev dan yang lainnya muncul, dan Huo Feng serta Yu Jiameng, yang telah menantikannya, segera berlari keluar ketika mereka melihat sosok itu. Mereka telah berada di alam surgawi begitu lama, dan mereka telah melalui segala macam kesulitan untuk menemukan Dev, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya. Tuan, Tuan. Burung Phoenix api berlari ke arah Dev dengan cepat, dan akhirnya melompat langsung ke pelukan Dev. Huo Feng. Dev memeluk Huo Feng dengan erat. Dev. Yu Jiameng juga melangkah maju dan berbisik kepada Dev. Tuan, saudari Jiameng juga datang mengejar Anda tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan Anda ketika Anda tersedot ke dunia surga dan kemanusiaan. Huo Feng mengikuti Dev dan berkata, Nona Yu, terima kasih. Dev mengikuti Yu Jiameng dengan sangat sopan. Huo Feng, Dev dan yang lainnya sudah sangat lelah karena dikejar oleh para penggarap iblis. Biarkan mereka istirahat dulu. Mari kita bicarakan hal lain setelah mereka istirahat. Gao Qilan berkata pada Huo Feng. Huo Feng mengangguk, lalu semua orang memasuki rumah Gao. Gao Qilan sudah mengatur tempat tinggal. Setelah menetap, Gao Qilan menemui Dev dan berkata, Dev, saudaraku ingin bertemu denganmu, ikutlah denganku. Bab 2939, memberimu hadiah. Ketika Dev mendengar bahwa pemimpin keluarga Gao sedang menemuinya, dia mengikuti Gao Qilan. Dia juga ingin bertemu dengan kepala keluarga Gao. Dev tidak begitu jelas tentang sikap kepala keluarga Gao sekarang. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, atau bahkan seseorang yang berkolusi dengan pembudidaya iblis, maka mereka akan berada dalam bahaya ketika tinggal di keluarga Gao. Segera, Gao Qilan membawa Dev ke ruang tamu. Dev melihat seorang pria parubaya duduk di kursi utama. Dev tahu bahwa ini pasti Gao Qiqiang, kepala keluarga Gao, dan yang duduk di bawah adalah Gao Qiji. Ketika Gao Qiji melihat Dev, dia berdiri dan menyapa Dev dengan sangat sopan. Lagi pula, tanpa Dev, Gao Qiji pasti sudah lama terkubur dalam perangkap pembudidaya iblis. Gao Qiji paling mengetahui hal ini. Melihat Dev, Gao Qiqiang segera berdiri dan menyapanya secara pribadi. Tuan Dev, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan Xiaolan, tetapi juga Xiaoji. Sulit bagi kami untuk membalas kebaikan Anda kepada keluarga Gao kami. Gao Qiqiang sama sekali tidak bertingkah seperti pemimpin keluarga, tapi sangat baik. Kesan pertama ini membuat Dev sangat nyaman. Patriark Gao serius. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesulitan di luar. Wajar jika para biksu saling membantu. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Dev, silakan duduk dengan cepat. Gao Qiqiang duduk dalam posisi tolong, lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, Gao Qiqiang bertepuk tangan, dan segera seseorang membawa pelat tembaga yang sangat halus, dan di atas pelat tembaga tersebut, pecahan jiwa es yang jernih bersinar dengan cahaya redup. Tuan Dev, Anda tahu bahwa ada banyak pecahan jiwa es di ujung utara ini, tetapi benda-benda ini sangat sulit ditemukan. Namun, pecahan jiwa es ini sangat membantu dalam mengembangkan dan memulihkan kekuatan spiritual. Kamu menyelamatkan adik-adikku. Aku, Gao, tidak perlu berterima kasih apapun, jadi aku hanya bisa memberimu satu pecahan jiwa es. Kuharap kamu tidak membencinya. Gao Qiqiang berkata dengan sangat tulus. Melihat pecahan jiwa es, Dev juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Gao Qiqiang akan memberinya barang yang begitu berharga. Tuan Gao, barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Selain itu, Nona Gao menyelamatkan kedua teman saya dan mengizinkan mereka tinggal di sini dengan tenang. Saya sudah sangat berterima kasih. Dev sangat berterima kasih kepada Gao Qilan karena telah menyelamatkan Huo Feng dan Yu Jiameng dan mengatur mereka untuk tinggal di kamarnya sendiri. Tuan Dev, saya mendengar bahwa kedua gadis itu adalah orang kepercayaan Anda. Ini adalah apa yang dikatakan oleh saudara laki-laki kedua saya yang tidak up to date, dan itu hampir menyebabkan kesalahan besar. Tapi aku sudah memberinya pelajaran. Tuan Dev harus menerima pecahan jiwa es ini. Kata Gao Qiqiang. Melihat kegigihan Gao Qiqiang, Dev tidak punya pilihan selain menerima pecahan jiwa es. Setelah melihat Dev menerima pecahan jiwa es,
Gao Qiqiang tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Xiaolan, Xiaoji, kalian keluar, ada yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Dev. Gao Qilan dan Gao Qiji mengangguk lalu berjalan keluar. Dev, sebaliknya, tampak bingung, tidak mengerti apa yang dikatakan Gao Qiqiang kepadanya. Tepat setelah Gao Qilan dan Gao Qiji pergi, Gao Qiqiang tiba-tiba menghela nafas dan langsung menyelimuti Dev. Aura ini sangat mendominasi dan menyelimuti Dev dalam sekejap. Dev tidak menyangka Gao Qiqiang akan tiba-tiba menyerangnya, dia mengerutkan kening dan kekuatan 3 klan di tubuhnya meledak seketika. Segera setelah itu, ada aliran besar kesadaran spiritual lainnya, dengan putus asa mengalir ke dalam tubuh Dev, sepertinya mencoba mencari tahu semua rahasia Dev. Tepat ketika kesadaran ilahi ini hendak memasuki tubuh Dev, lautan kesadaran Dev yang besar juga langsung memancarkan kekuatan kesadaran ilahi, mencoba melahap atau mengalahkan kekuatan yang menyerang tubuhnya. Bab 2940, Nafas Asli. Lautan kesadaran Dev sangat besar, tetapi kekuatan kesadaran spiritual ini sangat kuat dari sudut pandang ini. Dibandingkan dengan Gao Qiqiang, kekuatan Dev masih jauh tertinggal. Segera, Dev tidak dapat bertahan lagi, dan kesadaran spiritual Gao Qiqiang menyerbu tubuhnya. Kemudian kesadaran spiritual ini mulai mendapatkan rahasia tubuh Dev di lautan kesadaran Dev. Namun saat kesadaran spiritual Gao Qiqiang hendak menjelajahi lautan kesadaran Dev, tiba-tiba kode emas Daluo Wu Feng otomatis aktif. Cahaya kemasan yang menyilaukan terpancar dari Daluo Golden Code. Kecemerlangan ini sangat cepat dan memiliki aura istimewa. Dalam sekejap, kesadaran Gao Qiqiang langsung dikalahkan. Aura penahan di sekitar Dev juga menghilang seketika, dan ketika dia melihat ke arah Gao Qiqiang, wajahnya sangat jelek, dan gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Gao, apa maksudmu? Dev memandang Gao Qiqiang dengan dingin, orang ini tiba-tiba menyerangnya, Dev sangat marah. Tuan Dev, jangan salah paham, saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin melihat tubuh Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu kecil di alam fusion tingkat ketiga, akan benar-benar memiliki aura asli. Sungguh tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Gao Qiqiang berkata dengan kaget di wajahnya. Nafas asli, Dev sedikit mengernyit, nafas asli apa ini? Gao Qiqiang tertegun, lalu memandang Dev dan berkata, sebagai seorang biksu, tahukah kamu apa aura aslinya? Dev menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa menerobos kesengsaraan sama dengan membentuk kembali seluruh tubuh. Anda dapat memahami asal mula dan mencapai ketinggian baru dalam segala hal. Setelah menerobos kesengsaraan, kamu bisa menjadi semi-abadi. Selama kamu perlahan-lahan mendapatkan pemahaman dan peningkatan, kamu akhirnya bisa naik menjadi abadi. Setelah mendengar ini, Gao Qiqiang mengangguk. Ya, setelah mengatasi kesengsaraan, Anda dapat memahami asal-usulnya, dan nafas asal mula juga menentukan tingkat kemampuan setiap biksu setelah kesengsaraan. Tetapi tidak mengherankan jika beberapa orang dengan bakat luar biasa juga dapat memahami asal mula alam melampaui kesengsaraan. Tapi aku belum pernah melihat seseorang dengan aura asli di alam fusion. Aku tidak menyangka kamu memiliki aura asli di tubuhmu. Tahukah Anda, memahami asal-usul itu mudah, tetapi jika Anda ingin memiliki aura asal, Anda perlu berlatih keras, dan Anda perlu membentuk ruang asal di dalam tubuh, yang mirip dengan dantian seorang biksu. Gao Qiqiang sedang menjelaskan kepada Dev, tetapi semakin dia menjelaskan, Dev menjadi semakin bingung. Dev tidak pernah merasa bahwa dia memiliki aura asli, baru saja, kode emas Daluo tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan, tetapi aura yang memancarkan cahaya kemasan memang sedikit berbeda. Gao Qiqiang melihat tatapan bingung Dev dan tahu bahwa Dev tidak mengerti apapun. Semakin dia menjelaskan, semakin dia jadi bingung, jadi dia berkata, aku akan membawa jiwamu ke ruang asalku dan mengambil alih hak. Jangan melakukan perlawanan apapun. Aura asli di tubuhmu terlalu kuat. Coba aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya lagi. Gao Qiqiang sedikit takut, dia takut dia memancarkan aura asli itu. Tapi Gao Qiqiang tidak tahu bahwa itu bukanlah aura asli Dev sendiri, tapi itu berasal dari buku emas luo besar. Dev tidak bisa mengendalikannya sama sekali, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan jika dia mau. Tuan Gao, jangan khawatir. Dev mengangguk. Saya melihat Gao Qiqiang melambaikan tangannya. Berdengung. Dev hanya merasakan kesadarannya sedikit bergetar, lalu cahaya abu-abu jatuh, lalu membungkus jiwa Dev. Kemudian mata Dev kabur, dan kemudian dia muncul di sebuah istana, dan istana ini sebenarnya terbuat dari es. Bab 2941, identitasnya sudah dikenal sejak lama. Di mana aku? Dev sedikit bingung. Segera, sosok Gao Qiqiang muncul dan menghibur Dev. Tuan Dev, jangan takut, ini adalah ruang asli saya. Saat Gao Qiqiang selesai berbicara, ruang abu-abu yang semula mulai bergetar sedikit, dan bola cahaya perlahan naik. Dev melihat beberapa ruangan di istana berwarna-warni, sementara yang lain berwarna abu-abu. Yang saya pahami adalah asal-muasal es.
7 warna cemerlang itu adalah aura asli, tapi tidak ada aura asli di ruangan abu-abu itu. Gao Qiqiang mengikuti Dev dan menjelaskan. Tuan Gao, apakah Anda sudah menembus kesengsaraan dan mencapai alam Mahayana? Dev bertanya dengan heran. Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya, saya belum berhasil melewati kesengsaraan, tetapi saya telah menyadari asal-muasal es sebelumnya. Hanya setelah bertahun-tahun bekerja keras barulah saya menyempurnakan aura asli ini. Saya berharap ketika saya menerobos kesengsaraan, saya dapat mengisi ruang asli. Kemudian saya berharap untuk memperluas ruang asli saya. Jika saya dapat mencapai sebuah kota, itu akan memuaskan. Tuan Gao, apakah semua ruang aslinya seperti istana ini? Dev sedikit bingung. Mungkinkah ruang aslinya seperti dantian biksu, semuanya terlihat sama? Ruang yang dibentuk oleh sumber persepsi bisa berupa apa saja. Ada yang berupa lautan, ada yang berupa kolam, dan ada pula yang hanya berupa rumah kecil. Itu tidak berarti kamu akan menjadi sangat kuat jika kamu telah memahami ruang aslinya. Itu juga tergantung pada ukuran ruang yang tercerahkan. Semakin besar ruang aslinya, semakin besar pencapaianmu di masa depan. Gao Qiqiang terus menjelaskan kepada Dev. Lalu asal mula persepsi setiap orang berbeda. Dev terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Beda. Asal-usulnya bermacam-macam, seperti es, api, air, guntur, listrik. Del. Asal-usul yang dapat dipahami setiap orang bergantung pada pemahamannya masing-masing. Bisakah satu orang memahami berbagai asal-usul? Dev bertanya lagi. Tentu saja ada orang yang bisa memahami 2, 3, atau bahkan 5 asal-muasal. Semakin banyak asal-muasal yang kamu pahami, semakin besar pula pencapaianmu. Asal, apalagi memahami banyak. Ditanam, kata Gao Qiqiang. Tuan Gao, asal-usul aura apa yang baru saja Anda katakan? Dev sangat penasaran seperti apa aura asli yang dipancarkan Daluo Jindian. Ini. Gao Qiqiang mengerutkan kening. Saya hanya tahu itu aura aslinya, tapi saya tidak tahu jenisnya. Apa kamu tidak tahu aura asli di tubuhmu? Gao Qiqiang sangat bingung, bagaimana mungkin Dev tidak mengetahui aura aslinya? Aku. Dev tampak sedikit malu, aku tidak tahu dari mana nafas itu berasal sekarang. Mendengar jawaban Dev, Gao Qiqiang memandang Dev dengan aneh, lalu berkata, tubuhmu benar-benar aneh. Sebagai wujud asli dari naga emas, tidak mengherankan jika kamu memiliki kekuatan naga dewa, tetapi kamu punya sesuatu yang aneh di dalam tubuhmu, nafasnya. Kamu memiliki aura manusia, setan, dan bahkan binatang. Sekarang kamu masih memiliki aura asli di tubuhmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menilai kamu. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Gao Qiqiang, Tuan Gao, Anda. Apakah Anda tahu identitas saya? Tidak mengherankan kalau aku bisa melihat siapa dirimu. Aku yakin itu bukan hanya aku. Bahkan lelaki tua dari klan pemurnian tubuh kuno sudah melihat identitasmu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyerahkan cambuk ajaib itu? Ini dia. Apakah menurutmu lelaki tua itu begitu polos sehingga dia bisa begitu saja menyerahkan sesuatu yang begitu penting kepada orang asing? Ketika Anda mendapatkan token giok harta karun di Kabupaten Jialing, identitas Anda sudah diketahui. Jika tidak, Anda, seorang biksu kecil Fusion Realm, akan memberitahu Anda apakah itu token giok harta karun, cambuk ajaib, atau bahkan rahasia dari harta karun. Tahu. Gao Qiqiang tersenyum tipis. Bab 2942, Umpan. Dev menjadi linglung setelah mendengarkan kata-kata Gao Qiqiang. Apakah ini semua rencana untuk menipuku? Dev tampak bingung. Aku tidak berbohong padamu, tapi aku hanya ingin menggunakan identitasmu. Kamu bisa memurnikan klan iblis menjadi api, yang merupakan ancaman fatal bagi klan iblis api. Sebenarnya, Far North tidak setenang kelihatannya. Ada banyak sekali setan di Far North, dan bahkan ada organisasi rahasia lainnya. Hanya saja satu-satunya orang yang paling mengetahuinya adalah keluarga Gao kita dan keluarga pemurnian tubuh kuno. Sekarang iblis menunjukkan tanda-tanda mendominasi seluruh wilayah utara jauh, jadi kita harus menemukan cara untuk menghambat perkembangan iblis. Dan kamu adalah bidak catur terbaik untuk menekan iblis. Gao Qiqiang tidak menyembunyikan apapun, dia berkata bahwa Dev hanyalah bidak catur. Patriark Gao, saya tidak mengerti. Anda jauh lebih kuat dari saya. Mengapa Anda tidak secara pribadi memimpin orang untuk menghancurkan sarang klan iblis? Dev tidak mengerti. Gao Qiqiang sangat kuat dan keluarga Gao memiliki banyak tuan. Mengapa dia tidak membawanya bersamanya untuk menghancurkan iblis-iblis itu? Apakah menurutmu begitu mudah untuk melenyapkan iblis? Iblis-iblis itu bersembunyi di kegelapan. Kita berada dalam terang dan mereka berada dalam kegelapan. Tidak ada cara untuk melenyapkan mereka. Dan harta karun kali ini tidak hanya dapat menarik sejumlah besar biksu, tetapi juga membuat iblis-iblis itu aktif. Anda harus tahu bahwa para biksu ini juga dapat digunakan sebagai sumber daya bagi para iblis untuk berlatih. Saya percaya bahwa iblis api tidak akan bisa duduk diam ketika dia melihat begitu banyak biksu datang ke ujung utara. Kata-kata Gao Qiqiang sepertinya telah didiskusikan dengan patriark klan pemurnian tubuh kuno. Banyak dari biksu yang datang jauh ke utara hanyalah umpan untuk memancing setan keluar.
Meski agak kejam bagi Gao Qiqiang dan klan pemurnian tubuh kuno melakukan hal ini, di dunia manusia ini, jika ingin mendapatkan sumber daya, tentunya harus mengambil risiko. Apa hubungan Putri Kabupaten Jialing dengan mengikuti klan pemurnian tubuh kuno? Siapa dia, R dan GT? Dev bertanya pada Gao Qiqiang. Pada saat itu, Dev bertanya kepada kepala keluarga tua dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi pihak lain menolak memberitahunya. Jadi Dev bertanya pada Gao Qiqiang, mungkin dia juga harus mengetahuinya. Kamu sebaiknya bertanya langsung kepada Putri Kabupaten Jialing tentang masalah ini. Gao Qiqiang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dan membawa Dev keluar dari ruang aslinya. Kali ini mengobrol dengan Gao Qiqiang memberi Dev pemahaman lebih dalam tentang Utara Jauh. Setelah pergi, Dev merenung dalam-dalam. Sepertinya dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, jika tidak maka akan sulit menghadapi musuh di belakangnya yang semakin kuat. Untungnya, Gao Qiqiang bukanlah orang jahat. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, dan dia benar-benar ingin menyerang Dev dan yang lainnya, Dev dan yang lainnya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Anda harus tahu bahwa kekuatannya kesenjangan antara keduanya agak besar. Saat kami kembali ke kediaman kami, hari sudah gelap. Huo Feng dengan tidak sabar menunggu Dev di tempat tidur. Ketika dia melihat Dev kembali, Huo Feng berkata, "Guru, saya tahu Anda lelah selama periode ini, jadi biarkan Huo Feng melayani Anda dan membiarkan Anda pulih." Huo Feng berencana menggunakan kultivasi ganda untuk membantu Dev pulih dengan cepat. Melihat tubuh cantik Huo Feng, Dev tiba-tiba menerkam ke depan. Sesaat kemudian, Dev menemukan ada satu orang lagi. Ternyata Yu Jiameng juga ada di sana. Dia hanya tidak menyadarinya sekarang. Dev tidak mempedulikan hal itu dan hanya mengikuti kedua wanita itu untuk berlatih bersama dan perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Malam ini, Dev merasa pulih dengan sangat baik, dan Huo Feng juga merasa seperti angin musim semi, merasa luar biasa. Hanya Yu Jiameng yang kesulitan karena ini adalah pertama kalinya. Tuan, Anda tidak tahu bagaimana merasa kasihan pada Suster Jiameng. Anda bahkan tidak bisa bangun ketika melihat Suster Jiameng. Keesokan paginya, Huo Feng tersenyum pada Dev dan berkata, "Huo Feng, jangan bicara omong kosong, siapa bilang aku tidak bisa bangun?" Yu Jiameng menahan rasa sakit dan bangkit. Bab 2943, Aliansi Penyegel Setan. Oke, berhentilah membuat masalah. Kalian berdua perlu memanfaatkan waktu untuk berlatih. Jika tidak, dengan kekuatan kalian, kalian tidak akan bisa bergerak di dunia dewa dan manusia. Selagi keluarga Gao masih aman sekarang, ayo cepat berlatih. Aku punya beberapa buah guntur di sini. Aku akan memberikan kalian masing-masing satu. Menurutku itu akan banyak meningkatkan kualitas kalian berdua. Kata Dev, mengeluarkan 2 buah Sky Thunder dan memberikannya kepada mereka berdua. Buah guntur langit, bukankah ini hanya terdapat di pohon guntur langit Raja Lang Guntur? Bagaimana tuannya mendapatkan buah guntur langit? Raja Lang Guntur menganggap buah guntur langit ini sebagai harta karun. Huo Feng berkata dengan heran. Tahukah kamu tentang buah guntur langit? Dev sedikit terkejut, bagaimana Huo Feng bisa mengetahui tentang buah guntur langit? Guru lupa, saya berasal dari dunia surga dan manusia. Belakangan, saya melakukan kesalahan dan terlempar ke dunia sekuler. Tentu saja saya tahu tentang buah guntur surgawi. Huo Feng mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev tiba-tiba menyadarinya, jadi dia berkata, aku diam-diam mengambil beberapa saat Raja Lang Guntur pergi. Benda ini sangat sulit untuk diambil. Huo Feng, Dev benar. Kita berdua harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Jika tidak, dengan kekuatan kita, bersama Dev akan menyeretnya ke bawah. Yu Jiameng mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi latihan. Huo Feng juga mengangguk. Kedua gadis itu pergi berlatih dengan buah guntur langit, dan Dev juga mulai mendapatkan kembali kekuatannya dan memasuki kondisi latihan. Dia harus menerobos secepat mungkin, jika tidak, jika dia menemukan harta karun yang sebenarnya, dia mungkin juga mendapatkan pil jiwa es. Dev pertama-tama menyerap pecahan jiwa es yang diberikan oleh Gao Qiqiang, mengumpulkan pikirannya, dan membenamkan dirinya dalam menyempurnakan pecahan jiwa es. Dev menyerap pecahan jiwa es dengan sangat cepat, jadi proses pemurniannya tidak akan lama. Saat Dev dan yang lainnya sedang berlatih, ratusan mil jauhnya dari keluarga Gao, gunung es yang menjulang tinggi runtuh. Dan di tempat yang runtuh, sebuah pintu emas terungkap, pintu itu penuh dengan rune dan memancarkan aura aneh. Tepat di depan gerbang ini, banyak biksu berkumpul. Ini pasti tempat harta karun yang sebenarnya. Tidak salah lagi, apa kamu tidak melihat celah pada plakat giok di gerbang? Dengan aura ini, itu pasti tempat harta karun. Siapa sangka tempat harta karun ini sebenarnya berada di bawah seluruh gunung es. Jika gunung es tidak runtuh, mustahil menemukan harta karun ini. Semua orang membicarakannya. Hanya saja karena gerbang ini terkurung oleh lingkaran sihir, maka hanya bisa dibuka dengan kunci, dan kunci itu adalah token giok. Saya memiliki kunci untuk membuka harta karun di sini. Saya ingin tahu apakah ada rekan Tao yang mau bekerja sama dengan saya. Pada saat ini, biksu tingkat 5 di alam fusion berkata dengan keras. Dan orang ini adalah Yuan Bao,
yang nyawanya diselamatkan oleh Dev. Orang ini juga memiliki sebuah plakat giok di tangannya, yang dikatakan sebagai kunci harta karun itu. Ketika mereka mendengar bahwa Yuan Bao sebenarnya memiliki kunci harta karun di tangannya, semua orang berkumpul di sekelilingnya. Karena banyak orang hanya mencoba menggunakan kekerasan untuk mendobrak pintu harta karun, tetapi semuanya gagal, jadi ketika mereka mendengar bahwa Yuan Bao memegang kunci di tangannya, mereka semua berkumpul. Minggir. Tepat ketika semua orang mengelilingi Yuan Bao, dia tiba-tiba berteriak keras, langsung menimbulkan ketidakpuasan semua orang. Semua orang buru-buru melihat sekeliling dan melihat 5 orang mengenakan jubah hitam dengan tanda emas gelap di lengan baju mereka mendekat. Melihat kelima orang ini, para beku yang tidak puas segera berpencar. Terlihat jelas bahwa mereka semua mengenal kelima orang ini dan takut pada kelima orang ini. Di antara 5 orang ini, pemimpinnya, seorang pria parubaya, berkata, "Kami adalah 5 elemen jahat surgawi dari aliansi penyegel iblis, dan saya adalah jahat emas. Sekarang serahkan kunci harta karun itu kepada saya." Yuan Bao memandang pria parubaya di depannya, ekspresinya menjadi sangat gugup, wajahnya sangat jelek, dan keringat dingin mulai mengalir dari dahinya. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Demon Ceiling Alliance di ujung utara ini. Bab 2944, benar-benar tidak bisa mengalahkan. Aliansi penyegel iblis ini adalah sebuah organisasi, dan anggotanya berlokasi di setiap sudut surga dan dunia manusia. Jubah hitam dan tanda emas gelap adalah logo mereka. Aliansi iblis ini didirikan oleh sekelompok orang yang membunuh iblis di mana-mana, dan kemudian jumlah anggota organisasi bertambah. Saat aliansi penyegel iblis semakin kuat, banyak biksu bersembunyi ketika mereka melihat orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Mungkin orang-orang ini akan menyebut Anda sebagai seorang kultivator sihir dan menangkap Anda. Yuan Bao juga sangat takut pada orang dari aliansi iblis ini, tapi dia masih sedikit enggan menyerahkan kunci harta karun yang akhirnya dia peroleh secara gratis. Melihat keraguan Yuan Bao, Jinsa sedikit mengernyit dan berkata, "Apa? Kamu tidak mau menyerahkannya?" "Saya..." Yuan Bao berada dalam posisi yang sangat sulit, tetapi menghadapi orang-orang dari aliansi penyegel iblis, dia bukanlah tandingannya. Jika pihak lain mencoba mencurinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika Yuan Bao tidak punya pilihan selain mengeluarkan kunci harta karun, sebuah suara dingin datang. Orang-orang dari Demon Ceiling Alliance benar-benar tidak tahu malu. Apakah ini perampokan yang sulit di siang hari bolong? Saat dia berbicara, seorang pemuda berjalan perlahan, diikuti oleh beberapa pria tua. Pemuda ini adalah Gao Qisheng, putra kedua dari keluarga Gao. Gao Qiqiang mengirim dia dan Gao Qiji keluar, pertama-tama untuk memeriksa pergerakan para pembudidaya iblis, dan juga untuk menemukan lokasi harta karun itu. Ketika Jinsa melihat Gao Qisheng, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kamu? Beranikah kamu mengatakan itu tentang aliansi penyegel iblis kita? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Aku tidak ingin hidup lagi. Apa yang bisa kamu lakukan?" Gao Qisheng mendengus dingin, lalu memandang Yuan Bao dan berkata, "Rekan Tao, saya Gao Qisheng, putra kedua dari keluarga Gao. Saya tidak menginginkan kunci Anda. Saya hanya berharap Anda dapat bekerja sama dengan keluarga Gao saya. Bagaimana kalau kita menjelajahi harta karun ini bersama-sama? Kamu harus tahu bahwa di ujung utara ini, keluarga Gao kami adalah yang terkuat, jadi sebaiknya bekerja sama dengan kami." Ketika mereka mendengar bahwa mereka berasal dari keluarga Gao, banyak orang mulai berbicara. Tapi Yuan Bao sangat gembira dan mengangguk cepat. "Anda harus tahu bahwa keluarga Gao sangat kuat di ujung utara, dan mereka juga bisa bekerja sama. Tapi orang dari aliansi iblis ini ingin mengambil kuncinya secara langsung. Sebagai perbandingan, lebih tepat bekerja sama dengan keluarga Gao." "Sialan, apakah kamu mencari kematian jika melawan Demon Ceiling Alliance kami? Apa yang bisa dilakukan keluarga Gaomu? Jika kamu meninggalkan Far North, keluarga Gaomu bukan apa-apa." Jinsa berkata dengan kemarahan di wajahnya. "Kamu berani memarahi keluarga Gao kami dan mencari kematian." Gao Qisheng masih muda dan energi, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memarahi keluarga Gao, jadi dia memukulnya. Mendengus. Jinsa mendengus dingin, lalu melanjutkan dengan pukulan. Ledakan. Kekuatan Gao Qisheng masih belum cukup baik. Setelah pukulan ini, tubuhnya terus mundur, hingga ia ditopang oleh lelaki tua yang dibawanya. Ia tidak jatuh ke tanah. "HMPH, kamu berani menjadi sombong meski dengan kemampuan kecil ini. Keluar sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Jinsa mengancam Gao Qisheng. "Tetua kedua, pukul mereka. Mereka berani mencibir ketika mencapai ujung utara. Pernahkah kamu mendengar bahwa naga yang kuat tidak akan menekan ular lokal?" Gao Qisheng melambaikan tangannya dan meminta tetua kedua yang dibawanya untuk mengambil tindakan. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan roh jahat emas ini. Tetua kedua mengangguk, melompat, dan berada di udara dalam sekejap, lalu mendarat dengan sebuah pukulan. Pukulan ini membawa udara dingin yang tak ada habisnya, dan udara di sekitarnya langsung membeku, berubah menjadi kepingan salju yang berjatuhan. Melihat ini, Jinsa meraihnya dengan punggung tangannya, dan pedang panjang muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang yang tajam melesat ke langit.
Cahaya pedang melewati kepingan salju, langsung mengalahkan udara dingin. 5 elemen kejahatan surgawi, kegilaan pedang kejahatan emas memang pantas mendapatkannya. Tetua kedua perlahan jatuh, menatap Jinsa dan berkata, "Sekarang kamu sudah mengenalku, kenapa kamu tidak segera keluar?" Jinsa mencibir. Bab 2945, siapa yang tidak puas? Saya hanya mendengar namanya, tetapi belum pernah melihat orangnya. Begitu Anda masuk, Anda akan melihatnya. Saya ingin melihat apakah Anda memenuhi reputasi Anda. Tetua kedua tampak kedinginan. Oke, karena kamu ingin tahu apakah reputasiku sebagai pendekar pedang sia-sia, maka aku akan membiarkanmu melihat. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan bunga pedang segera muncul. Segera setelah itu, kekosongan di sekitarnya bergetar. Pedang panjang itu hanyalah ayunan sederhana, tapi dalam kehampaan, pedang itu langsung berubah menjadi ribuan bilah pedang. Kemudian bilah pedang ini meraung, seperti kuda liar yang berlari kencang, menuju ke arah tetua kedua dengan gila. HMPH, jika hanya itu yang kau punya, itu merupakan penghinaan terhadap nama orang gila pedang. Tetua kedua mendengus dingin, dan udara dingin putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, membentuk penghalang pelindung. Di saat yang sama, dia meninju lagi, dan kekosongan itu langsung meledak, ribuan bilah pedang berubah menjadi ketiadaan di bawah pukulan mengerikan ini. Ketika tetua kedua melihat ini, sudut mulutnya terangkat dengan sedikit rasa bangga. Tetapi ketika tetua kedua mengangkat mulutnya sedikit, dia merasa seolah-olah udara dingin di sekitarnya ditembus oleh sesuatu, dan penghalang pelindung menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa menurutmu reputasiku sebagai orang gila pedang diperoleh dengan sia-sia? Jinsa tampak menghina. Wajah bangga tetua kedua langsung tertutup awan gelap. Ilmu pedang Jinsa ini memang aneh, tetua kedua bahkan tidak menyadari bahwa bilah pedangnya baru saja mendekatinya, dan pelindungnya sendiri juga rusak. Kamu benar-benar pandai ilmu pedang, tapi kamu pikir aku takut padamu seperti ini? Tetua itu berteriak keras dan bergegas menuju Jinsa. Sejumlah besar udara dingin menjauh dari telapak tangan tetua kedua, dan kekuatan spiritual kekerasan bercampur dengan udara dingin menyebabkan ruang di sekitarnya langsung membeku. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka semua melarikan diri, mungkin mereka akan dibekukan menjadi patung es untuk sementara waktu. Udara yang terkondensasi mulai membentuk dinding es di udara, dan dinding es ini dengan cepat bergerak menuju Jinsa. Ketika Jinsa melihat ini, dia langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya dan mengirimkan gelombang panas. Aku tidak punya niat bertarung sampai mati dengan keluarga Gaomu, jadi aku juga berharap keluarga Gaomu berhenti. Jika kita berdua kalah, maka harta ini akan lebih murah bagi yang lain. Jinsa melihat tetua kedua serius, jadi dia berkata dengan keras. Jinsa takut akan terjadi konflik dengan keluarga Gao, dan kedua belah pihak pada akhirnya akan menderita. Seperti kata pepatah, senipe dan kerang bersaing satu sama lain, dan nelayan menang. Ini jauh di utara, di wilayah keluarga Gao. Apakah kamu ingin kami berhenti? Tetua kedua tidak berhenti sama sekali dan meninju ke arah Jinsa. Udara dingin menyebabkan banyak hal membeku seketika. Kalian, berhenti hanya melihat-lihat dan ambil tindakan. Jinsa tidak mau mengikuti tetua kedua untuk terus bertarung seperti ini. Pada akhirnya kedua belah pihak akan kalah, apa gunanya? Mereka di sini bukan untuk menghancurkan keluarga Gao, tapi untuk menemukan harta karun. Ketika keempat orang kayu, air, api, dan bumi mendengar teriakan Jinsa, mereka segera mengambil tindakan, yang langsung merugikan tetua kedua. Setelah melihat ini, Gao Qisheng juga memimpin anggota keluarga Gao lainnya dan memulai perkelahian. Semua orang lari jauh, karena takut hal itu akan mempengaruhi mereka. Untuk sesaat, pemandangan menjadi kacau, dengan berbagai kekuatan terus-menerus bertabrakan. Namun, orang-orang yang dibawa oleh Gao Qisheng, kecuali tetua kedua, sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa menandingi 5 elemen jahat. Setelah beberapa menit bertempur, keluarga Gao jelas dirugikan. Hanya tetua kedua yang berjuang untuk mendukung mereka. Jika mereka semua jatuh, aliansi penyegel iblis mungkin benar-benar berani membunuh mereka. Tunggu saja, di ujung utara, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggangguku. Dari sudut pandang Gao Qisheng, dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan 5 elemen jahat. Gao Qisheng dan keluarga Gao melarikan diri karena malu. Bah, jangan lari kalau bisa. Jinsa meludah dengan keras, lalu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, siapa lagi di antara kalian yang tidak puas? Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang tidak yakin. Bersambung.